Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Begundal Pet Indramayu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini nih saya akan bersilaturahmi di salah satu teman saya. Siapakah dia, mau ngapain sih kita ke sana? Pokoknya kita lihat saja nanti. Yang jelas, saya sudah ngabarin ke teman saya kalau misalkan saya itu mau main ke rumahnya. Cuman kata saya kan paling saya bisanya nanti malam, karena kan berhubung saya juga punya kesibukan sendiri. Terus juga nih teman saya yang jadi kameramen, dia juga punya rutinitas sendiri, jadi kita belum bisa kalau misalkan main pas pagi ataupun sore hari. Kita cuma nyempetin waktunya pas di malam hari. Lah sekarang itu udah sekitar jam 11 malam. Kita sama-sama sudah ngerasain di rutinitas kita masing-masing. Jadi biar nggak terlalu kemalaman nanti nyampe sana, yuk langsung saja kita berangkat. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya. Yuk kita cabut. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di rumah sahabat saya. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, gimana sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Maaf ya malam-malam. Iya, ada apa ini malam-malam nih? Biasa silaturahmi. Mangga. Silakan. Ini lagi ada temen nih. Ya, ada teman. Iya lupa. Ya, sampai mas. Lagi ngopi-ngopi. Ada apa ini datang sini? Jadi begini ayahnya. Yang pertama itu kan silaturahmi. Karena kan katanya juga silaturahmi itu kan fadilah atau keutamaan kan banyak kan. Alhamdulillah, siap. Saya memperbanyak rezeki dan memudahkan, ya pokoknya fadilahnya banyak kan. Iya. Cuman terlepas dari itu semua, ini saya kesini tuh pengen ngopi. Alhamdulillah ada teman ngopi jadi ya Rindol. Jadi tambah satu. Oh ya, perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Leo Rubaya, ya dari Indramayu ya, dari Desa Tabi, Tabilor. Ya penghobis reptil lah ibaratnya. Nah buat mungkin kalau pemain adenium di wilayah 3 Cirebon mungkin udah tahu tentang Leo. Alhamdulillah teman-teman banyak komunitas adenium di Indramayu banyak. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong sekarang ada apa aja nih Om? Ada pet apa aja nih Om? Ya lumayan ya banyak ya. Ada jenis dari kadal-kadalannya. Nah ini seperti ini sapanah monitor ya. Terus di sini juga ada ular python. Terus di sini juga ada gecko, nanti dikasih lihat. Boleh nggak misalkan ke dia satu persatu gitu? Oh mangga silakan. Ya, nggak apa-apa kan ngobrol sambil diri ya. Iya. Saya tertarik sama yang ini nih. Mangga. Penasaran. Diambil nggak apa-apa nih ya? Diambil nggak apa-apa, nggak aman. Lagi tidur dia nih. Mantep ini, gede amat tak? Lagi nyaman. Sebelah. Mantap kan? Ini apa ini ya? Ini namanya sapon ya, biasa disebut sapon atau sapanah monitor gitu. Kalau sapon ini aslinya dari mana sih ya? Aslinya itu dari Afrika ya, bisa sampai Senegal, Afrika Selatan lah gitu. Habitatnya ya biasanya di padang savana seperti itu, daerah panas.
Oh, berarti bukan di daerah padang pasir ya? Pernah dengar itu daerah padang pasir. Jadi ini bukan di padang pasirnya ya, kalau savana maksudnya di padang savana gitu. Jadi masih padang berumput tapi daerah panas seperti di Afrika gitu. Bukan gurun ya, bukan padang pasir. Bukan padang pasir ya? Bukan. Nah, untuk makanannya sendiri itu biasanya dikasih makan apa sih ya? Kalau salmon itu kan masuknya insektivora ya. Jadi kebanyakan itu dia suka serangga. Kalau di sini biasa saya kasih makan itu jangkrik sama dubia ya, kecoa dubia itu ada namanya kecoa dubia, itu lebih bagus dari jangkrik. Terusnya juga sesekali saya kasih daging-dagingan ya, iya, seperti anak tikus mencit lah, ya kadang daging, ya kadang telur juga mau dia. Biasanya itu dikasih makan berapa kali sehari? Berapa hari sekali? Biasanya kalau makan serangga ya, kalau makan serangga 2 hari sekali juga cukup. 2 hari sekali. Berarti nggak tiap hari ya makannya? Tiap hari boleh, cuman porsinya aja di agak sedikit. Ini kayaknya udah nggak tenang. Kayaknya lagi aja ya. Lagi nyaman tidur dia. Kasian malam-malam diganggu. Udah taruh lagi. Biar apa lagi nih ya? Nah, di sini ada kura-kura nih. Ada kura-kura di sini. Oh iya, ini kura berapa nih? Ada 2 jenis ya. Kura-kuranya ada 2 jenis. Ini sulcata ya, ini sulcata. Yang ini cherry head. Ini buat teman-teman yang belum tahu kura-kura sulcata. Sulcata termasuk kura darat ya teman-teman ya. Berarti kura-kura itu nggak cuma hidup di air ya? Ya betul, kura-kura itu ada 2 ya. Iya. Hidup di air, ada yang di darat. Berarti ini ini masuk yang di darat, kura darat. Untuk makanannya sendiri itu biasanya apa sih? Kalau sulcata itu makanannya herbivora ya. Ya seperti sayur-sayuran, sawi, selada, buah-buahan juga dia suka, buah-buahan. Ya selang-seling aja nggak apa-apa. Berarti hitungannya ini makannya tiap hari? Tiap hari. Kalau jadi kura-kura sulcata itu termasuk yang rakus ya. Jadi setiap makan dia pasti rakus aja. Nggak cepat besar. Untuk harganya sendiri, ini kisaran berapa gitu? Untuk ukurannya segini. Kita ngomongnya baby dulu ya. Kalau baby itu ukuran 5 cm sampai 6 cm itu baby ya. Sekitar harga 1 juta sampai 1.500.000 lah ya. Iya. Jadi terkadang juga ada di mana tergantung kualitas. Oh, berarti harga itu tergantung kualitas sama juga seller juga kan? Ya betul. Jadi gimana seller juga, terserah seller jualnya berapa gitu. Cuman kisaran harga rata-rata 1 juta sampai 1.500.000 itu baby. Ini mahal juga ya. Ini udah lumayan 25 cm kalau nggak salah. Ya, sekitar 5 sampai 6 juta. Ini yang satunya nih. Yang ada 2. Ini sama sulcata kan ayah? Sama aja sulcata. Nah kalau yang ini? Yang ini satunya ya? Ini cherry head. Cherry head sama aja. Ini aslinya mana ini ya? Kalau cherry head itu aslinya ya dari daerah tropis. Jadi beda sama sulcata ya. Kalau sulcata ini kan sulcata kan daerah panas, daerah Afrika, padang Sahara biasa dia banyak. Jadi kalau sulcata itu di daerah panas, kalau yang cherry head itu daerah tropis. Jadi iklimnya sama seperti kita, tersebar biasanya di Amerika Selatan lah, seperti Peru, Venezuela, Brazil. Berarti hitungannya ini sangat rekomen banget buat teman-teman yang mungkin pengen pelihara reptil tapi takut sama yang jenis liar atau mungkin ikan-ikan ayam, cocok banget ini ya kura-kura cherry head. cocok banget ini. Perawatan juga lebih mudah cherry head daripada sulcata ya. Oh, perawatannya lebih mudah cherry head ya? Soalnya kalau misalkan cherry head kan iklim aslinya itu kan sama seperti Indonesia ya, 2 musim tropis. Jadi kalau sulcata itu harus panas, bisa disediakan lampu kayak seperti ini. Kalau mesti pakai lampu spot. Jadi kalau sulcata dia harus ada lampu, harus panas. Kalau cherry head sih aman sih tanpa lampu juga aman. Karena dia habitat asli juga sama seperti Indonesia. Oke. Itu cukup sekian gua. Kita taruh lagi. Ada lagi ya? Di sini ada ular ya, ball python. Kita ambil ya. Ini satu lagi. Ini lagi shading ya? Ini yang ini lagi shading. Yang ininya udah
selesai shading tadi dan 2 hari lalu yang ini baru selesai shading. Biasanya makannya itu dulu. Ini dia ball python. Ball python itu asli mana? Ball python itu asal dari Afrika ya. Ball python dari Afrika. Ini prediksi terpasang. Yang female mana? Female yang ini female. Yang ini yang jantannya. Nah, untuk bedain female sama male itu gimana sih, Pak? Jadi kalau untuk ular itu harus pakai 2 cara ya. Yang pertama itu ada namanya popping. Kalau popping itu jadi dilihat dari ekor dari sini ya. Nanti dia kalau dibuka nanti ada kelaminnya seperti keluar begitu menonjol, itu biasanya male. Kalau yang menonjol itu female. Yang female nggak keluar kelaminnya biasanya. Ada cara yang berikutnya itu yang lebih pasti namanya. berarti lebih akurat gitu. Kalau popping juga akurat sih, cuma 90%. Cuman yang lebih akurat mana ini, lebih akurat lagi. Ada yang nama caranya itu di probing ya. Jadi probing itu dia ada alat khusus untuk sexing ular. Jadi nanti kira-kira kayak gimana sih alatnya? Jadi bentuknya seperti apa ya, jarum gitu ya, ada jarum. Nanti dia ditusukkan ke sini, ke kloakanya. Kalau kloaka di sini, nanti di ya, sini kloakanya di sini. Nanti seperti bisa, nanti dimasukkan gitu ya. Sayang sekali ya, nggak punya alatnya, jadi ya seperti itu aja lah ya, alat probing namanya. Untuk makanannya sendiri biasanya ball python itu dikasih makan apa sih? Kalau ball python itu dikasih makan tikus ya, tikus putih biasanya. Kalau di sini saya kasih makan mencit, kalau nggak karat. Kalau untuk size ya disesuaikan aja dengan size-nya gitu ya. Oke, masalah harga nih barangkali ya teman-teman yang ingin tahu kan kalau ball python gitu berapa sih? Ball python itu macam-macam ya harganya. Ya kita bikin, ini kan normal ini aja. Ini masuk mop normal. Maksudnya mop normal. Nah, untuk harga normal sendiri sekarang itu kisaran harga berapa? Harga normal ya, kalau misalkan kita ngomong baby ya, baby itu kisaran harga 500 sampai 800.000. Itu yang male. Yang male. Terus jadi kalau yang female itu biasanya agak mahal. Oh beda. Yang male sama female itu beda. Lebih mahal lagi. Lebih mahal female. Betina. Kalau untuk female itu biasanya female normal bisa sampai rank harga 850 sampai 1 juta itu baby ya. Mahal juga. Jadi makin normal. Jadi dia lebih kalau ular itu lebih mahal di betina. Soalnya betina kan yang produksi telur dia. Berarti beda sama burung ayah. Biasanya kan kalau burung itu kan yang jantan yang mahal. Nanti kalau di ular itu relatif hitungannya lebih mahal di betina atau female. Rata-rata di reptil tuh yang lebih mahal itu pasti betina. Oh, bukan cuma ular aja. Bukan cuma ular aja. Soalnya dia kan yang produksi telur gitu ya. Soalnya dari 1 jantan dia bisa ngawini mating beberapa betina gitu. Kira-kira berapa betina biasanya 1 jantan gitu? 1 jantan biasanya ya 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3 betina lah. Untuk telurnya sendiri nih, biasanya 1 female atau 1 indukan betina itu biasanya keluarin telur berapa sih? Khusus ball python ya, ball python ya paling 6 sampai 8 lah, banyak juga 10 juga jarang ya. Paling kurang lebih 6 butir telur itu sampai 8 per tahun. Biasanya musim kawinnya per tahun. Jadi 1 tahun 1 kali biasanya. Untuk musim kawin ball python itu biasanya di bulan apa sih? Kalau bulannya kurang pasti ya, paling ya pertengahan tahun. Oh, biasanya di pertengahan tahun biasanya udah musim kawin. Makanya musim kawin kan pertengahan tahun, dia menetas, di inkup biasanya ya 3 bulan 4 bulan dia menetas gitu ya. Makanya kan awal tahun biasanya banyak ular. Awal tahun Desember Januari banyak ular liar tuh yang booming 2 tahun kemarin tuh. Nah itu musim menetas kalau awal tahun biasanya. Oke, terima kasih ya. Kita taruh ularnya. Kasih dulu. Oke, ada apa lagi?
Di sini ada, ini sama ya di bawah. Ini sama Aja Sapana monitor. Oh, Sapana monitor. Monitor. Oh iya lupa. Kisaran harga Sapana monitor itu berapa sih? Sapana monitor itu kalau baby ya, kalau lagi banjiran itu harganya banjiran dari impor ya. Rank harga ya 600 sampai 850.000 itu baby. Ya? Baby size 15 sampai 20 cm. Itu harga segitu. Ya semakin dia besar ya, semakin panjang, semakin dewasa harganya naik. Lebih Kan tadi bilang dari impor kan. Ya. Emang di sini belum ada ya? Jadi breeder lokal. Ya breeder. Jadi kalau untuk Sapana monitor, kalau nggak salah ini ya, pengetahuan saya di Indonesia belum ada yang bisa breeding Sapana monitor. Konon, bukan konon sih, cuma banyak dari pengakuan teman-teman lain. Ada satu orang dari bisa satu wilayah negara Indonesia. Iya, negara Indonesia ada satu orang yang bisa breeding Sapana monitor. Ada. Oke. Ada apa lagi nih ya? Di sini ada biawak ya. Ini biawak. Kok motifnya beda sih? Ini biawak mana nih? Ini biawak Sumbawa. Aman gak misalnya ambil? Ini kan. Ini biawak Sumbawa. Ini biawak lokality Sumbawa. Lah untuk harganya biawak ini berapa ya kisaran? Jadi biawak itu macam-macam lagi ya. Jadi tergantung kualitas. Biasanya ya tergantung kualitas. Jadi motif corak dari badannya ya. Jadi macam-macam sih. Biasanya kalau ya rank harga ya paling kalau biawak baby, ukuran baby ya 200 sampai ya 1.800.000 kalau yang paling bagus motifnya. Sekitaran segitu harganya. Makanannya ini apa ini? Kalau biawak makanannya bisa jangkrik ya, serangga untuk bisa. Yang usia segini bisa ini jangkrik. kira-kira usia berapa bulan sih? Kira-kira sekitar 5 sampai 6 bulan. Berarti Sampai 6 bulan. Ukuran ini segini. udah bisa masuk mencit ini ya? Ini mencit bisa, anak tikus bisa. Anak tikus. Oke. Gigit bulu bisa masuk. Ya ada apa lagi nih ya? Di sini ada Vinci ya. Ada Vinci. Ada Vinci cuman gelap ya. Ini bisa diambil nggak ya? Ya, Iya. Yang ini Jampi. Nih, ya bisa ini diambil. Oke. ini aja. Ini Sumbawa. Sumbawa. Banded pernah ikut kontes di Bandung. Ini pernah jalan-jalan ke Bandung ya? Pernah jalan-jalan ke Bandung. Jadi ibaratnya kualitas kontes lah ini. Ada kualitas kontes bisa dilihat motifnya sendiri. Oh iya, yang ini juga dia pernah ikut kontes di Cirebon ya. Juara 1. Sombong amat. Waktu acara apa itu? Di kontes reptil ya Cirebon ya. Akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin ini pernah juara 1. Ini sama aja. Ini biawak apa tadi? Ini dari lokality Sumbawa. Sumbawa. Bukan kan beda ya sama yang Jawa ya? Beda, kalau Jawa beda. Biasanya bedain lokality Jawa sama Sumbawa itu biasanya dari mana sih? Kalau bedainnya mungkin dari corak ya, dari motif. Biasanya kalau misalkan Sumbawa itu agak putih gimana sih? Oh, yang bagian ininya ya? Iya, bagian ininya. Jadi kalau misalkan Sumbawa itu dia lebih bagus lah motifnya. Biasanya Lebih keluar karakter bagusnya. Karakter. Iya. Mopnya lebih keluar motifnya. Beda sama Jawa. Ngomong-ngomong nih. Ini jangan apa ini? Salva Sumbawa ya. Kita lihat aja nih motifnya. Enak banget kan? Ini kalau yang Sumbawa yang tadi udah disebutin ya harganya yang baby sekitar 200 sampai 1 juta lah 800. Kalau yang ini udah kelas masuknya motifnya bagus ya, banded ya. Jadi udah masuk batas kontes. Kemarin sih ada yang nawar 4 juta belum saya lepas. What? Sombong amat. Ada yang nawar 4 juta belum saya lepas, lumayan lah, sayang, masih sayang. Ini investasi nih masalahnya ini. Ada jadi megangnya. Oke, kita taruh aja ya kayak ini udah tenang nih. Untuk makanan mungkin sama ya? Sama aja, serangga dia bisa masuk, sama daging-dagingan, bagus daging-daging, tikus, bagus tikus. Tadi untuk makanan sendiri itu biasanya berapa minggu sekali? Kalau saya kasih tikus ya
Iya. Kayak mencit atau urat biasanya sih 4 hari sekali saya kasih makan 2 sampai 3 ekor mencit. Dalam 1 minggu. Iya, yang 4 hari sekali. 4 hari sekali.